Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia cermat dan teliti dengan rancangannya, walau kadang kita tidak mengerti. Taat dan setia itu kuncinya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan sungguh berarti. Terima kasih. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik, biar kami bertumbuh dalam iman percaya, mengawali hari ini berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan, kita masuk kitab Bilangan.
pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-19 saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben, Elisur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Suriyahdai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanael bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihub. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amisyaddai. Dari suku Asyir, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Elsyafsaf bin Reuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enam. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan sensus bagi umat Israel. Sensus perintah Tuhan ini pasti mempunyai tujuan khusus. Dari pelaksanaan sensus umat Israel ini didapat data. Data ini berguna bagi banyak hal. Yang pertama, untuk memilih pemimpin-pemimpin dari suku-suku tiap suku Israel untuk mendampingi Musa. Tuhan tahu tidak mungkin Musa mampu memimpin bangsa Israel sendirian atau hanya bersama dengan Harun saja. Maka dari sensus ini didapat para pemimpin yang cakap dari kaum-kaum atau suku-sukunya masing-masing. Sehingga Musa lebih mudah memimpin bangsa Israel secara keseluruhan karena memiliki wakil-wakil pemimpin di setiap suku. Yang kedua, dari data sensus ini didapat berapa orang yang mampu berperang, yaitu mereka yang berusia 20 tahun ke atas. Karena dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel akan berjumpa orang-orang yang akan melawan sebagai musuh mereka. Maka mereka perlu mendata kaum laki-laki yang kuat yang berumur 20 tahun ke atas, dihitung secara khusus sebagai pasukan Israel pada nantinya. Selain daripada itu, data sensus sangat berguna untuk mengatur segala sesuatu, untuk membuat perhitungan-perhitungan dan perkiraan-perkiraan. Bapak Ibu, hidup kita pun ditentukan Tuhan untuk dihitung. Tujuannya tentu bukan untuk kegiatan yang sia-sia, melainkan untuk mensukseskan rancangan Tuhan atas kehidupan kita.
Bila saat ini kita dipercaya satu tugas yang mulia, melayani sebagai apapun, terlebih bila kita melayani sebagai pengurus-pengurus, pemimpin gereja, pemimpin di masyarakat, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa syukur. Susun strategi yang baik berdasarkan data-data untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jaga kesatuan dan persatuan sehingga tujuan tercapai, tujuan bersama tercapai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya dengan istilah kita mesti mengalir bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan juga suka keteraturan. Oleh sebab itu, mari kita juga taati, jalani aturan-aturan yang dibuat. Tentunya yang dibuat supaya rancangan Tuhan, tujuan Tuhan tercapai atas hidup kita, baik pribadi, secara komunitas, maupun di dalam kita bergereja bersama sebagai umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Oleh rahmat-Mu kami bangun dalam keadaan sehat. Ini kasih karunia dan kami menghargai itu untuk kami hidup mau memuliakan Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan kepada kami tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami adalah bagian daripada rancangan-Mu. Kami mau belajar mentaati. Kami mau belajar Tuhan untuk melaksanakan tugas kami sebaik-baiknya. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan menolong. Melalui orang-orang di sekitar kami juga, tim kerja kami. Tidak mungkin pekerjaan Tuhan yang besar dapat kami lakukan, kerjakan dengan sendiri. Jadi kami menghargai setiap pribadi yang Kau tempatkan di sekitar kami, di kanan kiri kami, untuk menjadi partner kerja. Beri kami kesehatian, beri kami roh yang bekerja sama, beri kami roh yang bersemangat satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendukung untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan. Untuk pekerjaan Tuhan disukseskan. Demikian kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di JKI Sema. Rencana-rencana program di tahun 2023 ini Tuhan berkati. Dengan tim pengurus yang solid, kami bekerja sama, kami membangun kerajaan Allah. Rencana-rencana tahun depan untuk mengembang, Tuhan juga memberkati. Tuhan juga mengurapi setiap pelayan-Mu dan persiapkan SDM-SDM yang siap untuk diutus untuk memuliakan Tuhan. Dan siapkan juga Tuhan sumber daya, baik tenaga, keuangan, dan segala yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Kerajaan Allah ditegakkan, di mana nilai-nilai daripada Kristus, daripada Tuhan dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Pada pagi yang indah ini hamba-Mu berdoa untuk yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bersusah Engkau hiburkan. Ada pemulihan, ada pertolongan bagi setiap umat Tuhan. Untuk umat-Mu menjadi umat yang memuliakan Tuhan, berkemenangan, dan menjadi kesaksian. Karena untuk itulah kami dipanggil, ditebus, dibebaskan, dimerdekakan untuk hidup bagi Kristus, menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Umat-Mu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.